Apa kabar? Baik ya, saya harap kita semua dalam kondisi baik. Bulan ini kita bicara soal building God's kingdom habit. Di mana kita mau dengan sengaja membangun kebiasaan. Kenapa? Karena habit itu gak diturunin dari langit, saudara. Gak ada orang yang dibaptis, percaya Yesus, terus tiba-tiba setiap hari bangun jam 4 pagi dan langsung merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu. Ada? Kalau ada puji Tuhan, tapi rata-rata kita enggak. Sampai hari ini saya masih harus berjuang setiap hari untuk bangun pagi merenungkan firman gitu ya. Kenapa? Karena habit itu harus dengan sengaja diusahakan. Habit kita berbicara, minggu lalu kita bicara gimana kata-kata kita itu harus diatur. Gak boleh asal nyeplos. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bicara kehidupan, bukan bicara yang bikin orang hancur. Gitu ya. Nah, bulan ini saudara harapannya kita semua bisa melihat, bisa menyadari habit apa aja yang perlu kita bangun dengan sengaja dalam hidup kita. Hari ini saya akan bicara tentang it is my business. Apa ini? Nah, kita akan ketahui sambil di jalan. Saya akan buka dengan quote dari Elon Musk. Elon Musk pemilik Tesla, dia bilang kita dibayar itu sebenarnya sejalan dengan solusi yang kita tawarkan buat perusahaan. Kalau solusi untuk masalah yang lebih rumit yang kita punya, maka posisi kita akan lebih tinggi, kita akan dibayar lebih mahal. Betul? Kalau kita cuman kita membereskan masalah, misalnya gini, kantornya kotor, itu masalah bukan? Masalah. Kalau cuman membereskan masalah sampah, maka dibayarnya tertentu. Tapi masalah electrical dalam Tesla tertentu. Jadi dunia lagi bilang, hey, kalau kamu punya solusi, itulah harganya. Kalau kamu mau lebih tinggi, kamu harus pikir, kamu harus punya kemampuan untuk memecahkan masalah yang lebih rumit. Menjadi pembawa solusi itu dicari sama dunia. Kenapa? Karena dunia udah banyak masalah. Betul saudara? Kalau kita punya perusahaan, atau kita jadi leader dalam satu perusahaan, jadi manajer, saudara mau punya anak buah yang nambah masalah atau mau punya anak buah yang bisa menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah dong. Masalah gak usah ditambah, betul gak? Lebih bagus masalah yang ada dieliminasi. Di keluarga juga sama. Saudara, kalau saudara punya pasangan, mau punya pasangan yang tiap hari nambah masalah saudara, atau bisa mempermudah hidup saudara karena masalah saudara bisa dikurangin. Kita akan nyari orang-orang yang bisa membawa solusi dalam hidup kita. Betul gak? Dunia itu sudah banyak masalah, kita gak perlu, kita gak mau berada di sekitar orang yang nambah masalah, tapi kita cari orang-orang yang bawa solusi. Nah, ternyata prinsip yang sama juga nanti kita akan lihat ada di firman Tuhan. Pembawa solusi. Kita akan lihat, saya sama-sama ajak kita semua untuk buka dari Lukas 10. Ayat 25 sampai 37, saudara yang bawa Alkitab, bawa handphone saudara juga, buka aplikasinya, saudara bisa save ayat ini supaya kita bisa lihat, renungkan ulang dalam seminggu ke depan ayat ini. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kenapa? Karena ini ahli Taurat. Kalau ahli Taurat tuh orang yang memang belajar firman. Pertanyaannya adalah, apa sih yang harus saya lakukan supaya saya selamat, supaya saya masuk surga? Mungkin bahasa sederhananya begitu. Jawaban orang itu di Lukas 10 ayat 27, saya mau ajak kita baca sama-sama yang ayat 27. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Jawab orang itu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap, dan kasihilah. Oke, kata Yesus, apa yang tertulis di hukum Taurat? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Waktu ahli Taurat bilang, gimana caranya supaya saya bisa selamat? Yesus bilang gini, kasihilah
Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, maka sebenarnya kamu akan selamat. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi saudara, cerita soal orang yang dirampok ini Yesus lagi mau menjelaskan siapakah sesamamu manusia itu. Bagaimana kita standar kasih yang Tuhan bilang itu. Ada orang yang lagi jalan dirampok habis-habisan, dipukul sampai setengah mati dan ditinggalkannya. Nah, yang menarik ayat 31 dibilang gini, dan kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu, ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Kenapa imam? Karena yang nanya ahli Taurat. Imam itu sebenarnya orang yang memimpin ibadah di bait suci. Yang harusnya bukan cuma ngerti firman Tuhan, imam harusnya jadi teladan dalam ketaatan firman termasuk mengasihi. Waktu imam itu melihat, tapi dia melewatinya. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Kenapa Lewi? Karena Lewi adalah suku Israel yang Tuhan khususkan untuk membantu imam. Harusnya orang Lewi adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, mengasihi bukan tidak sebanding, tidak selalu berkaitan sama sejauh mana saudara hafal firman Tuhan. Ahli Taurat hafal firman Tuhan, imam hafal firman Tuhan, orang Lewi belajar firman Tuhan, tapi mereka tidak mengasihi. Mereka melihat, jadi mereka tahu gak? Mereka melihat tapi mereka cuman melewatinya. Kalau saya boleh bilang, pikiran mereka adalah it is not my business. Waktu kita lihat masalah, apa pikiran kita? Waktu ada orang yang ketabrak, apa pikiran kita? It is not my business. Waktu ada sampah berserakan, apa pikiran kita? It is not my business. Toh bukan di rumah saya. Toh bukan keluarga saya. Itu yang ada di pikiran dari imam dan orang Lewi. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus menambahkan, lalu ada datang seorang Samaria. Kenapa Samaria dipilih? Karena orang Samaria adalah orang yang dianggap rendah sama orang Israel selama ini. Orang Yahudi gak bergaul sama Samaria. Karena buat orang Yahudi, orang Samaria ini adalah orang yang rendah kastanya. Mereka tuh half blood. Mereka tuh orang campuran. Karena orang Samaria itu orang-orang Yahudi yang sudah nikah campur sama orang-orang lain. Suku-suku lain. Jadi buat orang Yahudi, orang Samaria itu rendah. Makanya mereka gak boleh bergaul, gak boleh makan bareng sama mereka, gak boleh ngobrol juga gak boleh sama orang Samaria. Bahkan orang Samaria dianggap tidak menyembah Tuhan yang sama. Mereka gak boleh masuk Yerusalem, makanya orang Samaria menyembah di gunung yang lain. Lalu datang orang Samaria yang dipandang rendah ini sama orang Yahudi yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, lihat, imam melihat gak? Imam melihat. Orang Lewi melihat gak? Orang Lewi melihat. Orang Samaria melihat. Bedanya apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya dan waktu aku kembali. Menurut saudara, dari imam, orang Lewi, orang Samaria, mana yang mengasihi sesamanya? Samaria. Kenapa? Waktu kita mengasihi sesama kita, urusan yang kita kasihi bukan lagi not my business. Tapi kita akan bilang gini, it is my business. Orang Samaria gak cuman lihat lalu lewat. Orang Samaria gak cuman lihat lalu gini, cepat sembuh ya bro.
Kebanyakan kita gitu ya, waktu ada teman kita sakit gimana, nanti gua doain ya, GWS, cepet sembuhnya aja disingkat lagi. GWS, udah gitu didoain gak? Gak tahu. Tuhan mau ajar hari ini bahwa gini, kalau kamu benar mengasihi dia, harusnya kamu gak cuman ngomong-ngomong aja, tapi kasih itu harus nyata dalam bentuk kita harus jadi solusi buat masalahnya. Mengasihi itu harus dengan real, mengasihi itu dengan menghadirkan solusi walaupun kita harus berkorban. Tapi kan kalau standar kasihnya ini berarti harus keluar duit dong. Harus keluar tenaga dong. Inilah standarnya Tuhan. Gampang apa susah? Susah. Bahkan sebenarnya saudara gak usah sama orang yang menyakiti kita. Gak usah sama orang yang selama ini merendahkan kita. Saya sama pasangan saya pun mengasihi itu sulit. Saya kemarin waktu siapin lalu saya ngobrol sama istri saya nanya. Yang kapan ya kita terakhir berantem? Lalu karena buat saya gini ya, kayaknya udah lama banget ya gak berantem gitu kan. Rumah tangganya aman selalu kan saling mengasihi gitu ya. Terus istri saya bilang, kayaknya baru 2-3 minggu yang lalu deh. Terus saya ingat, oh iya bener juga. Kenapa berantem? Saudara, saya itu di rumah punya meja kerja. Dimana biasanya saya banyak di situ. Tapi kan saya kerja itu kan saya ada kerja ke pabrik, ada saya harus ke gereja. Jadi saya sering di luar rumah. Nah untuk hal-hal pekerjaan itu suka ada yang nitip barang ke rumah. Nitip dokumen. Ini ada surat yang harus dilihat, yang harus dicek, harus tanda tangan. Biasanya karena saya keluar rumah, yang terima itu siapa? Istri saya. Waktu istri saya terima, suatu kali dia lupa ngomong. Jadi saya sama sekali gak tahu barang itu udah datang. Dia simpan aja di meja saya. Lalu karena saya juga jarang beresin meja kerja saya itu agak berantakan. Kertas tuh banyak gitu ya, agak di mana-mana. Akhirnya ketumpuk-tumpuk. Suatu kali saya ingat, kayaknya harusnya dokumen ini udah datang deh. Kemana ya? Kayaknya harusnya dia udah anterin deh. Saya nanya ke istri saya, ibu ini udah datang belum nganterin barang buat saya? Terus dia bilang gini, udah. Lah di mana? Di meja. Kok gak ngomong? Lupa. Kenapa lupa? Ya memang kalau dipikir-pikir istri saya kesibukannya lebih dari saya. Kenapa? Anak kami 3 kecil-kecil, jadwal masuk dan keluar sekolahnya beda-beda semua. Jadi kita tuh kalau hariannya setiap pagi itu bolak-balik ke sekolah tuh mungkin 5-6 kali. Antar satu, jemput, antar satu gitu. Nah sibuk kan, kadang-kadang lagi sibuk jadi lupa. Saudara, apa yang jadi responnya saya? Saya nggak langsung, oh kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kamu sibuk. Gitu? Enggak. Sayangnya waktu istri saya bilang gitu, di mana barang saya? Di meja. Loh kok nggak ngomong? Gimana sih? Gini aja nggak bisa? Kok ngomong aja loh? Teks berapa menit sih? Kok nggak excellent? Kok nggak benar? Saudara entah kenapa buat saya kalau marah sama istri itu lebih all out dibanding marah sama di kerjaan atau di mana gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi waktu saya ribut keluarlah kata-kata yang nyakitin. Lalu ya kita sempat berantem gitu ya. Maksudnya dia sempat marah sama saya, sempat bete. Hari ini udah selesai semua tapi waktu saya renungin, iya ya. Boro-boro mengasihi orang yang gak kenal. Boro-boro mengasihin orang yang selama ini mandang rendah saya. Boro-boro mau ngasih duit, ngasih tenaga, ngasih pikiran buat orang-orang yang ngehina saya selama ini. Sama orang yang saya pilih. Sama orang yang saya bawa ke hadapan Tuhan. Dan saya janji Tuhan, saya janji mau mengasihi dia sampai maut memisahkan. Berhasil gak saya? Saya gak berhasil Ternyata mengasihi itu gak segampang itu loh. Yang harusnya kalau itu kejadian harusnya saya datang dengan bawa solusi. Oh gitu ya yang. Ya udah nanti lain kali saya siapin 1 kotak. Kalau ada barang yang baru buat saya simpen di sini. Bisa gak sebenarnya ngomong baik-baik? Bisa. Tapi mengasihi itu dalam diri kita sulit sebenarnya. Dan kalau standarnya yang tadi,
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan standarnya Tuhan, rasanya saya nggak sanggup. Padahal kalau saudara baca baik-baik ayat ini yang tadi kita baca, ini adalah syarat untuk kita hidup kekal. Kalau ini syaratnya, dan syaratnya harus mengasihi seperti orang Samaria mengasihi, ada gak yang bisa masuk surga? Gak ada. Gak ada. Kalau syaratnya harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, ada yang bisa masuk surga? Gak bisa. Karena ini artinya tidak ada ruang sedikit pun untuk keinginanmu. Kenapa? Karena semuanya harus soal Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya di hati kita gak boleh ada yang lain, cuman boleh Tuhan. Si dia gimana? Oh gak ada. Semua hati saya punya Tuhan, itu standarnya. Dan gak bisa. Saya harus bilang, saya gagal memenuhi standarnya Tuhan. Punya harapan gak kita selamat? Gak ada. Makanya Tuhan lihat. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan lihat ini manusia gak ada harapan. Karena jauh banget standarnya sama standarnya saya jauh banget. Boleh di back ya? Jauh banget. Standarnya Tuhan di sini. Hidupnya manusia di sini. Kita mengasihi kan karena ada maunya, betul? Kapan bapak-bapak jadi lembut? Karena mau ganti velg kan? Kapan istri-istri jadi lembut? Karena di Shopee tasnya udah kebanyakan kan? Belum di check out kan? Kasih kita terbatas. Kasih kita ada maunya. Bisa ini? Gak bisa. Waktu Tuhan lihat manusia gak ada harapan buat selamat, makanya yang mikirin solusinya siapa? Tuhan. Makanya keselamatan Tuhan bilang gini, udah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Saya tidak diselamatkan karena saya mengasihi atau saya berhasil mengasihi Tuhan. Tetapi itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ini harus kita renungkan terus. Kenapa? Karena kita harus sadar dulu, kita memang gak ada harapan buat selamat. Waktu itu kita sadar, baru kasih Tuhan itu mengalir deras sama kita. Selama ini kasihnya mengalir, cuman botolnya kita tutup, gak bisa masuk. Kenapa? Karena merasa saya baik. Oh ya, saya gak pernah membunuh, saya gak pernah mabuk-mabukan, mungkin betul. Tapi kan hatimu tetap gak gagal mengasihi kan. Hatimu tetap jauh dari standarnya Tuhan. Dan standar Tuhan gak pernah diturunin sampai sekarang. Yesus melihat masalah, dia turun jadi solusi. Tuhan mengasihi kita dengan mendatangkan bahkan jadi solusi bagi masalah ultimate-nya manusia. Kenapa ultimate? Saudara tahu kenapa kita butuh sepatu lebih banyak, kita butuh tas lebih banyak, kita butuh pakaian lebih banyak. Karena dosa bilang gini, kamu harus tutupi kelemahan kamu dengan apa? Baju yang branded. Kamu harus tutupi kelemahan kamu dengan apa? Uang yang banyak. Padahal Tuhan bilang ini, enggak, kamu berharga karena aku tebus kamu dengan darah yang mahal. Kegagalan kita mengerti ini, merenungkan ini akan membuat kekristenan hanya agama. Dan hanya perintah Tuhan. Padahal kekristenan adalah kisah cinta Tuhan sama kita. Nah, yuk terus gimana? Renungkan terus grace. Renungkan terus firman Tuhan. Renungkan terus kebaikan Tuhan. Karena dengan merenung kebaikan Tuhan, baru faith itu muncul. Firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan semua firman Tuhan bicara soal kebaikan dia sama kita. Kalau kita punya iman, baru kita bisa repentance. Baru hidup kita bisa dikalibrasi. Baru kita bisa mengasihi orang dengan benar. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 10 bilang gini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah
mengasihi kita. Kamu mau mengasihi Allah? Bisa? Gak bisa. Bukan kita. Terima dulu kasih Allah, baru kita bisa mengasihi Allah. Waktu kita udah mengerti kasih Tuhan, maka berdoa jadi hal yang natural. Maka melayani gak usah dipaksa-paksa. Kenapa? Kita mengerti betapa baiknya Dia. Saudara, kalau saudara renungin firman dan saudara tahu saudara gak ada harapan, lalu Tuhan datang, Dia bayar dengan penderitaannya, dengan kematiannya. Kata apa yang langsung pertama keluar? Thank you. Thank you Tuhan. Bukankah itu doa? Maka doa keluar gak usah dipaksa-paksa. Maka memperhatikan orang keluar gak usah dipaksa-paksa. 1 Yohanes 3 ayat 19, kita mengasihi bukan karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bukan dengan kekuatan kita. Waktu kita lihat, tapi atasan saya nyebelin banget. Tapi istri saya gak ngerti-ngerti. Hei, renungin kebaikan Tuhan. Bukannya kamu juga nyebelin di hadapan Tuhan? Emang kamu ngerti? Ini kan khotbahnya udah dikhotbahin 12 kali loh. Seumur hidup kamu dengar khotbah kayak gini udah 100 kali loh. Ngerti? Ngerti? Prakteknya gimana? Ya ngerti sama praktek kan nanti dulu Tuhan. Waktu kita bilang gitu, sadar gak kalau Tuhan tetap mengasihimu? Iya ya, saya tuh dengar khotbah Tuhan Yesus tebus saya udah 100 kali. Tapi saya gak mau praktek juga mengasihi orang. Tapi Tuhan tetap sayang sama saya ya. Kalau kayak gitu, kenapa saya gak bisa mengasihi istri saya yang baru bikin kesalahan 3 kali, 4 kali. Kesalahan saya sama Tuhan lebih banyak dan Dia tetap mengasihi saya. Makanya perlu merenungkan firman Tuhan. Kita mengasihi bukan karena takut masuk neraka. Atau kita mengasihi bukan karena kita pengen diberkati. Tapi kita mengasihi supaya karena kita sudah dan terus dikasihi Tuhan. Makanya modal kita mengerti kasih Tuhan itu penting banget. Kalau saudara lihat dari awal sampai akhir isinya cuma apa? Tuhan mengasihimu apapun kondisinya. Nah yang lucu, tadi saudara di awal saya bilang pertanyaan ahli Taurat apa? Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Betul? Nah, jawaban Tuhan, kamu harus mengasihi supaya kamu punya hidup yang kekal. Di Yohanes 13, Tuhan beri perintah baru kepada murid-muridnya. Dia bilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Buat murid-muridnya, Tuhan tetap kasih perintah saling mengasihi. Jadi mengasihi itu perintah, bukan pilihan. Kalau pilihan, kalau undangan, kita boleh datang, boleh enggak, betul? Kalau perintah, itu wajib dilakukan. Buat murid-muridnya Tuhan bilang gini, kamu tetap wajib mengasihi, tapi bukan untuk selamat, karena keselamatan sudah selesai. Buat murid-muridnya, buat kita yang sudah terima grace Tuhan, keselamatan sudah selesai. Terus ngapain kita mengasihi? Supaya orang-orang tahu kamu adalah murid-muridku. Supaya orang-orang tahu kita adalah murid-murid Yesus. Dan lagu itu bisa, lagu yang tadi kita nyanyiin bisa jadi kejadian. Lagu yang mana? Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, semua memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan mau bilang gini, yuk saling mengasihi, yuk saling kasih solusi. Supaya apa? Nanti kamu akan kelihatan beda. Makanya kalau cari pegawai, cari orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen gak akan nambah-nambahin masalah. Orang Kristen, anak-anak Tuhan kalau dikasih kerjaan, dia akan handle kerjaan dengan baik. Masalah kamu akan jadi sedikit. Kalau kayak gitu siapa yang dimuliakan? Tuhan. Kamu cari jodoh jangan yang lain, cari anak Tuhan. Kenapa? Anak Tuhan gak akan bikin kamu tambah masalah hidupnya. Anak Tuhan akan bikin hidup kamu lebih ringan. Itu yang harusnya terjadi. Nah pertanyaannya, orang ketemu kita, waktu orang kita telepon, apa responnya? Saudara pernah ketemu sama orang yang kalau telepon saudara bunyi, namanya muncul, saudara langsung menghela nafas? Apa biasanya?
Pinjam uang lagi nih. Masalah lagi nih. Harusnya anak Tuhan, waktu teleponnya keluar namanya Christian, harusnya gini. Wah, ini yang gue tunggu-tunggu. Kenapa? Dia akan bikin hidup saya lebih mudah. Dia akan bikin masalah saya menghilang. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Gimana saya? Terus solusinya gimana? Apa yang saya harus lakuin di rumah? Apa yang saya harus lakuin di kerjaan? Apa yang harus saya lakuin di kota di mana saya ada untuk menghadirkan solusi? Yang pertama, kita akan baca di Matius 14, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia ke situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jaran darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat. Saudara, masalah itu gak usah dicari, masalah itu akan kelihatan. Imam melihat, orang Lewi melihat, orang Samaria melihat, Yesus melihat orang banyak. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Izinkan belas kasihan dari Tuhan itu mengalir dari hati kita. Izinkan belas kasihan itu bicara sama kita. Kenapa? Waktu kamu melihat, semakin kita mengasihi Yesus, semakin kita ada dalam kasih Yesus, semakin kita akan melihat belas kasihan itu bicara sama kita. Hei, tetangga kita perlu ditolong ya kayaknya. Hei, kayaknya di luar sampah banyak ya. Hei, kayaknya sekarang banyak yang dapat bencana ya. Hei, kayaknya orang tua kita perlu dikunjungin ya. Izinkan belas kasihan itu bicara sama kita. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, waktu kita ada dalam kasihnya Tuhan, ini jadi sesuatu yang natural. Dia melihat orang banyak, dia bilang gini, mereka pasti lapar. Pertanyaannya responnya gimana? Belas kasihan akan membawa kita melihat masalah. Tapi respon kita biasanya seperti muridnya Yesus. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun dapat sepotong kecil aja. Bahkan kalau yang di Matius dibilang, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Waktu kita lihat masalah biasanya apa? Kita tutup mata. Udah suruh pulang aja. Suruh pulang aja, cari solusi masing-masing. Pak, itu mah bagian divisi promosi, saya mah produksi, gak ada urusan. Yang penting bagian saya beres. Mereka gak tidur 3 hari, not my business. It isn't my business. Yang penting saya aman. Yesus bilang gitu gak? Murid-muridnya bilang, Tuhan uang kita gak cukup. Udah suruh pulang aja. Nah saudara, itu yang sering kita lakukan. Biasanya kita melihat masalah. Kita mendengar belas kasihan itu. Tapi kita tutup mata kita. Saya setiap hari itu dibekelin istri saya makan siang. Jadi kalau saya pulang kerja jam 6, jam 7. Nyampe ke rumah itu hal pertama yang saya lakukan adalah bawa Tupperware-nya ke tempat cucian. Kalau saudara tahu di kami gitu ya, kalau udah mulai malam, mulai sore, apa yang pasti numpuk? Piring kotor. Karena gini, udahlah besok lagi aja dicucinya. Jadi piring tuh biasanya udah mulai numpuk, kalau saya pulang tuh udah mulai numpuk karena anak-anak saya biasanya udah makan, istri saya udah makan. Saya lihat masalah gak? Saya lihat masalah. Tapi waktu saya biasanya taruh Tupperware itu di tempat cuci piring, apa yang saya lakukan? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tutup bungkus mata saya supaya saya gak ngelihat piring-piring kotor ini. Karena kalau saya lihat, saya punya jadi kayak punya rasa bersalah kalau gak bantuin cuci. Betul gak? Betul gak? Kalau anak-anak saya lagi berantem, saya pulang kerja, anak-anak saya berantem. Apa yang saya lakukan? Tuhan,
tutup bungkus telingaku ini. Supaya aku tidak mendengar sambil pasang headphone yang gede. Supaya apa? Supaya saya nggak dengar. Waktu saya nggak dengar, saya nggak punya kerinduan buat jadi solusinya di sana. Itu kan yang biasanya kita lakukan, betul nggak sih? Kita lihat sampah banyak, kita bilang gini, it's not my business. Kita lihat orang susah, kita bilang gini, it's not my business. Kita lihat teman kita susah, saudara kita sakit, kita bilang gini, it's not my business. Jawaban Tuhan Yesus apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, tapi kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus, bawa ke sini. Saudara tahu, waktu saudara melihat masalah dan hatimu bilang gini, harusnya kamu bisa bantu loh. Harusnya kamu punya kemampuan buat bantu loh. Yesus lagi bilang gini, jangan pergi. Kamu harus jadi bagian dari solusi. Saya harus jadi bagian dari solusi. Karena untuk itulah kita masih ada di dunia ini. Kita gak lagi nunggu dipanggil Tuhan masuk surga. Kita lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Jadi solusi buat orang-orang di luar sana. Tapi cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi saya gak mampu Tuhan. Dia bilang gini. Lalu disuruhnya lah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara, kadang-kadang kita juga udah gak ngerti. Tuhan, saya juga udah putus asa. Tuhan, saya udah gak ngerti lagi harus gimana. Jalan keluarnya gimana. Saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Masalahnya kayaknya berat banget. Tuhan bilang gini, bawa kepadaku. Jadi saudara, waktu kita mau jadi solusi, waktu kita mau memecahkan masalah kita, masalah orang lain, apa yang harus dilakukan? Bukan mikir dulu, datang sama Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan lihat perlu mukjizat dalam masalah itu, dia akan kasih mukjizat. Waktu Tuhan lihat kita butuh hikmat dalam memutuskan perkara itu, Tuhan kasih hikmat. Kuncinya apa? Mau datang sama Tuhan gak? Kenapa? Ini pekerjaannya Tuhan. Maka Tuhan yang akan turun tangan. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bagian kita datang sama Tuhan. Kita terima hikmat dari Tuhan, kita bagi-bagikan ke orang banyak. Saat kita melihat masalah, andalkan hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan. Kenapa? 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Waktu saudara sudah tahu, sudah merasakan dikasihi Allah, saudara bisa mengasihi Allah, maka semuanya ini disediakan Tuhan buat kita. Waktu ada masalah, kita tinggal bilang, Tuhan, saya menyerah. Saya mau bergantung sama Tuhan. Jalan yang tidak pernah saudara pikirkan akan terbuka di depan saudara. Mungkin mukjizat yang saudara tidak pernah pikirkan akan terbuka di depan saudara. Kenapa? Karena ini semua pekerjaannya Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Di bagian akhir, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Jadi perintahnya masih sama. Pergilah, kasihilah orang-orang di luar sana. Kasih itu kayak apa? Pergilah, jadilah solusi untuk masalah yang kamu lihat di luar sana. Yuk kembangkan sebuah gaya hidup, sebuah pemikiran dari it is not my business. Berubah jadi it is my business. Kenapa? Siapa yang suruh? Tuhan yang suruh. It is not my business berubah dari jadi what can I do for you? What can I do for you? Saya rindu
setiap kita, dimanapun kita ada, ini boleh jadi pertanyaannya. Biasanya kalau kita ketemu orang, pertanyaannya apa? Ngopi di mana kita hari ini? Makan apa kita hari ini? Masak apa kamu hari ini? Kalau saya pulang kerja biasanya apa? Makan apa yang sudah kamu siapkan untuk saya hari ini? Rubah yuk pertanyaannya. Apa yang bisa saya bantu buat kamu? What can I do for you? Saudara, saya yakin waktu ini kita lakukan bukan cuma promosi dari Tuhan. Promosi Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita, termasuk dari promosi dari pekerjaan kita dan lain-lain. Karena dunia juga lagi cari orang-orang yang bisa jadi solusi buat masalahnya. It is my business untuk menyatakan kasih Tuhan sebagai solusi untuk masalah manusia di mana? Di bumi. Di bumi masalahnya orang-orang gak bisa saling mengasihi. Siapa yang harusnya menyatakan? Kita sebagai murid-muridnya. It is my business untuk memperkenalkan pribadi Kristus sebagai solusi dari masalah manusia dalam kekekalan. Oh, Yesus gak cuma peduli soal saudara masuk surga apa enggak kok. Yesus peduli kehidupan saudara. Orang lapar aja Yesus peduli. Kalau kita lihat saudara, kemanapun Yesus ada, dia akan jadi solusi buat kehidupan orang di situ. Waktu Yesus berjalan, dia ketemu orang yang lapar, dia kasih makan. Waktu Yesus berjalan, dia ketemu wanita pendarahan, dia sembuhkan. Waktu Yesus berjalan, dia ketemu orang buta, dia sembuhkan. Waktu Yesus melihat orang lumpuh, dia bangkitkan. Waktu Yesus datang ke Lazarus yang sudah mati, dia bangkitkan. Saudara, Yesus gak cuma peduli soal kehidupanmu nanti. Yesus peduli dengan kehidupanmu sekarang. Tapi kenapa saya gini-gini aja Pak? Yuk bawa sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia Bapa yang peduli. Kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya. Dia Bapa yang memutuskan untuk tidak mengingat-ingat kesalahanmu lagi. Dan tetap mengasihi apapun yang kita lakukan. Datang sama Yesus. Perenungan kita kali ini, benarkah Yesus sudah jadi solusi buat hidup kita? Benarkah kita bisa bilang, Yesus engkau satu-satunya. Dan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, saya gak akan pindah kemana-mana. Karena saya tahu inilah solusinya. Saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sambil kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan.